Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa sehat dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Dewi akan melakukan review matematika tentang materi mengurutkan bilangan, membilang loncat, serta bilangan genap dan ganjil. Nah, review pertama kita tentang materi mengurutkan bilangan. Sekelompok bilangan ratusan dapat diurutkan urutan bilangan dari yang terbesar atau terkecil. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Ada 3 langkah. Yang pertama, bandingkan angka pada tempat ratusan. Dibandingkan dulu, dilihat angkanya. Sesudah itu, tandai bilangan dengan angka ratusan terbesar. Dilihat, dicari angka yang paling besar yang mana. Kemudian, jika ada beberapa bilangan yang angka ratusannya sama, lanjutkan membandingkan angka pada tempat puluhan dan kemudian seterusnya ke belakang. Setelah puluhan berarti satuan. Nah, sekarang kita langsung ke latihan soal. Coba urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Di sini Bu Dewi mempunyai 3 bilangan, 282, 287, 328. Nah, kira-kira mana dari 3 bilangan ini yang merupakan bilangan yang paling besar, yang terbesar? Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah bandingkan angka pada tempat ratusan. Ratusan di mana? Ya, benar. Letaknya yang paling depan sendiri. Dicari angka yang paling besar yang mana? Ya, benar. Angka 3. Pada bilangan 328. Berarti dituliskan di sini. 328. Kalau sudah berarti ini dicoret. Nah, sesudah itu tinggal 2 angka lagi. Kira-kira mana yang menempati urutan terbesar kedua? Nah, kita lihat. Yang pertama, bandingkan angka pada ratusannya. Loh, ternyata sama. Angka pertama dan kedua sama. Maka dilihat angka selanjutnya, bandingkan puluhannya. Ternyata puluhannya juga sama. Berarti langkah terakhir membandingkan angka satuannya. Nah, angka satuannya ada angka 2 dan 7. Mana yang besar? Ya, pinter. Angka 287. Maka dituliskan di sini. Angka 287. Kalau sudah coret, maka tinggal 1 angka terakhir, berarti 282. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Nah, sekarang kita langsung ke soal kedua. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Di sini Bu Dewi mempunyai 3 bilangan, 173, 184, dan 193. Nah, kira-kira mana bilangan yang paling kecil, yang terkecil? Langkah yang pertama yang harus dilakukan sama seperti tadi. Kalau tadi yang dicari adalah angka yang paling besar, sekarang yang dicari adalah angka yang paling kecil. Kita bandingkan dulu ratusannya. Langkah pertama yang dilakukan membandingkan ratusan. Ternyata ratusannya semuanya sama, angka 1. Berarti apa langkah selanjutnya? Ya, benar, membandingkan puluhannya. Puluhannya mempunyai 3 angka berbeda, maka yang dituliskan yang paling kecil yang mana? Ya, benar, angka 7 pada bilangan 173, maka dituliskan di sini
173. Kemudian dicoret. Setelah itu tinggal 2 angka. Kira-kira mana yang menempati angka terkecil kedua? Kita bandingkan lagi. Karena ratusannya sama, maka yang dibandingkan puluhannya. Mana angka yang paling kecil? 8 dan 9 kecil mana? Ya benar, kecil 8. Berarti 184. Dicoret. Dan tinggal sisa bilangan terakhir 193. Ingat anak-anak, dalam mengurutkan bilangan yang perlu kalian perhatikan pertama kali adalah soalnya. Teliti dalam membaca soal. Yang pertama dibaca adalah soalnya dulu, dilihat apakah yang dicari bilangan terbesar atau bilangan terkecil. Jika yang dicari adalah bilangan terbesar, maka yang dicari pertama adalah angka terbesar. Akan tetapi, jika yang ditanyakan adalah bilangan terkecil, maka yang dicari pertama kali adalah angka yang paling kecil. Cara membandingkannya, dibandingkan dulu ratusannya. Setelah ratusan, baru puluhan, kemudian satuan. Sampai sini bisa difahami? Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan mereview materi kedua, membilang loncat. Membilang loncat berarti menyebutkan bilangan secara berurutan dengan beda yang sama. Di sini Bu Dewi mempunyai bilangan 120, 122, 124, 126. Sekarang coba tentukan 2 bilangan terakhirnya berapa. Nah, kita akan mencari membilang berapa bilangan ini. Bagaimana caranya? Langkah termudah adalah anak-anak, bilangan kedua dikurangi bilangan pertama. Bu Dewi ulangi, cara termudah mencari bilangan loncat berapa adalah angka kedua, bilangan kedua dikurangi bilangan pertama. Berarti 122 dikurangi 120. Karena ini bilangannya sedikit, anak-anak bisa berhitung mundur dengan menggunakan jari. Tapi kalau anak-anak bingung, maka anak-anak bisa menghitungnya dengan cara pengurangan bersusun. 2 dikurangi 0 berapa? Iya benar, 2. 2 dikurangi 2, 0. Berarti tidak usah dituliskan. 1 dikurangi 1, 0. Berarti tidak usah dituliskan. Berapa hasilnya? 122 dikurangi 120. Iya benar, hasilnya 2. Berarti dari angka 120 ke 122 merupakan bilangan loncat 2. Kalau dari sini ke bilangan pertama ke bilangan kedua loncat 2, pasti bilangan selanjutnya juga loncat 2. Ke sini juga loncat 2. Nah, kira-kira bilangan yang titik-titik ini berapa? Nah, sekarang coba kita hitung. Berarti 126 ditambah 2. Berapakah hasilnya? Ingat, diluruskan. Satuan harus lurus sama satuan. Ditambahkan. 6 ditambah 2 berapa? Iya benar, 8. Kemudian 2-nya turun, di sini 1. Berarti di sini 128. Kemudian bilangan terakhir itu berapa? Ditambahkan lagi 2. Ditambah lagi 2. Berapa hasilnya? 8 ditambah 2, 10. Tulis 0, nyimpen 1. 1 ditambah 2, 3. Kemudian
satunya turun 130. Sekarang kita akan langsung review materi yang ketiga, yakni bilangan genap dan ganjil. Apa itu bilangan genap? Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Nah, di sini Bu Dewi mempunyai gambar bintang. Coba dilihat. Yang atas itu akan Bu Dewi pasangkan. Karena dibagi 2, maka dipasangkan dua-dua. Ini berpasangan dengan ini. Kemudian ini dipasangkan dengan ini. Bawahnya juga sama. Coba bandingkan bilangan yang bawah, gambar yang bawah dan gambar yang atas. Gambar yang atas ada 4 bintang yang sama Bu Dewi dibagi 2, mendapatkan pasangan, ini mendapatkan pasangan, ini mendapatkan pasangan. Yang bawah ini mendapatkan pasangan, ini mendapatkan pasangan. Ternyata yang ini tidak mendapatkan pasangan. Maka bilangan yang tidak mendapatkan pasangan ini namanya bilangan ganjil. Dan yang mendapatkan pasangan bilangan genap. Bu Dewi ulangi, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Dan bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Bilangan genap itu diakhiri angka 0, 2, 4, 6, dan 8. Kemudian bilangan ganjil itu diakhiri dengan angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, coba sekarang ke latihan soal. Di sini Bu Dewi mempunyai angka 93. Apakah 93 ini merupakan bilangan genap atau ganjil? Dilihat yang paling akhir, bilangan paling akhir, angka terakhir. Angka terakhirnya adalah 3. Dilihat di sini, angka 3. Oh, angka 3 merupakan bilangan ganjil. Berarti 93 merupakan bilangan ganjil. Kemudian lagi 86. Apakah bilangan 86 ini merupakan bilangan genap atau ganjil? Sekarang kita lihat angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang adalah angka 6. Dilihat, angka 6 merupakan bilangan genap. Berarti angka 86 merupakan bilangan genap. Sampai sini bisa difahami? Semoga anak-anak paham ya. Insya Allah nanti di pertemuan hari Kamis akan Bu Dewi review lagi materinya matematika. Dan semoga anak-anak paham. Bu Dewi akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.